Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ella. Selamat siang, silakan duduk Sipa. Sipa, apakah kamu tahu kenapa kamu datang ke sini? Ya Bu, karena tadi saya marah-marah dan sempat merobek buku Anda Bu. Sama sekali ya kamu tadi? Ya Bu, saya benar-benar emosi tadi. Wajar sekali kalau kamu ibu tahu dan ibu paham. Itu adalah hal yang manusiawi. Tapi ibu ingin tahu kenapa kamu sampai merobek buku Andi? Karena Andi tadi mengganggu dan mencoret buku saya Bu. Kemudian saya emosi, lalu saya mendorong Andi. Maafkan saya Bu. Ya, baiklah, tidak apa. Tapi ibu yakin Sipa pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Sekarang coba Sipa pikirkan bagaimana Sipa menyelesaikan masalah ini sesuai dengan keyakinan kelas kita. Saya akan meminta maaf kepada Andi dan akan bertanggung jawab karena telah merobek buku Andi tadi Bu. Terus apalagi yang akan Sipa lakukan? Saya akan mengganti buku Andi yang telah robek Bu. Bagus sekali Sipa. Berarti Sipa sudah paham kan keyakinan kelas mana yang harus Sipa lakukan? Iya Bu, kita harus bertanggung jawab dan lebih bersabar lagi. Nah, ternyata kamu sudah tahu ya, bagus sekali ya. Sekarang Sipa boleh kembali ke kelas dan segera meminta maaf kepada Andi ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Bu sih, Ya, assalamualaikum. waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan SDN Negeri 1 Wonogiri dalam rangka acara diseminasi modul 1 4 budaya positif di SDN Negeri 1 Lawang Kidul. Dalam hal ini sebelum kita melanjutkan ke acara, ada baiknya kita mulai acara ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Lawang Kidul, yang saya banggakan ibu-ibu calon guru tetap angkatan ke-8. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih selalu diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang SD 1 Lawang Kidul ini dalam rangka 12
diseminasi modul 1.4 budaya positif SD Negeri 1 Lawakidul. Untuk itu Bapak dan Ibu, kita harus banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sekolah kita ini yang angkatan ke-8 itu ada 3 orang calon guru penggerak, dan di angkatan ke-9 ada 2 orang calon guru penggerak. Nah, di kedepannya nanti semoga calon guru penggerak ini berhasil sampai lulus, dan Bapak Ibu yang belum tergabung ke calon guru penggerak silakan mendaftar untuk kemajuan kita semua. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Santi Aryani. Kepada Ibu Santi, silakan. Makan nasi menggunakan sambal belacan. Tidak lupa memakai santan daun katu. Kepada hadirin sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kidul, Bapak Sarudi SPD, yang terhormat teman-teman guru yang saat ini sedang semangat dan bahagia. Sebelumnya, kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Muara ini di SD Negeri 1 Lawang Kidul mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, karena berkat dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sehingga acara ini bisa terlaksana untuk beberapa jam ke depan. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktunya kepada kami walaupun dalam keadaan sibuk. Kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum memulai materi, kami bertiga akan perkenalan terlebih dahulu. Saya di sini Santi Aryani, selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 1 Lawang Kidul, dan di sebelah saya. Baik Bapak Ibu, saya Mas Dalena Tuka SPD, calon guru penggerak angkatan ke-8 kelas 06 dengan pengajar praktik Ibu Nur Selvianti Areka Ayu SPD dan fasilitatornya Bapak Sunan SPD MPD. Terima kasih. Dilanjutkan kepada Ibu Wel. Terima kasih. Saya Octavia, calon guru penggerak angkatan 8 dengan pengajar praktik Ibu Eka Novianti SPD MPD dan fasilitator Bapak Sunan SPD MPD dari kelas A805. Pada hari ini kami bertiga Bapak Ibu, karena kami berasal dari sekolah yang sama yaitu SD 1 Lawang Kidul, maka kami melakukan sosialisasi ini serentak, tapi dengan penyampaian materinya berbeda. Jadi nanti Ibu Santi Aryani akan menyampaikan materi disiplin positif serta motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian nanti Ibu Lena akan menyampaikan materi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, serta saya sendiri akan menyampaikan materi 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya langsung pemaparan dari Ibu Santi Aryani tentang disiplin positif dan hukuman, penghargaan serta restitusi. Kepada Ibu Santi dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Bella Octavia. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya siang ini? Ya, semoga tetap semangat. Saya akan memaparkan tentang modul 1.4 budaya positif
Di sini sudah Ibu Bella katakan bahwasanya kami bertiga akan memaparkan modul 1.4 budaya positif diskriminasi ya. Saya mendapat tugas yaitu disiplin positif. Budaya positif. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mengenal apa tujuan pendidikan. Yang pertama, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, kita harus dulu mengenal apa itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah tujuannya menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kata menuntut. Sekarang saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah itu menuntut menurut Bapak dan Ibu sekalian? Arti menuntut. Coba Bu Iin. Oh ya, Bu Mariati, apa Bu Mariati arti menuntut? Oke, terima kasih. Membina. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kita coba ya. Kalau sisi Ki Hajar Dewantara mengatakan menuntun, kalau kepada siswa mungkin kita mengajak siswa itu untuk ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih positif lagi. Ya, menggunakannya mengajak ke arah yang jauh lebih baik. Terima kasih. Oke, baik Ibu Mariati dan Bu Iin telah benar menuntut. Ya, itulah pendidikan, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku dan dasar, tapi bukan dasarnya ya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak yang lahir seperti kertas yang sudah terisi. Jadi Bapak Ibu, anak yang lahir itu sudah memiliki kodrat tersendiri. Seperti dia sudah memiliki kemampuan yang ada pada dirinya. Kita sebagai pendidik bukan untuk menimbulkan, tetapi untuk menebalkan. Bagaimana caranya agar tulisan atau karakter anak itu kita tebalkan dengan cara menuntun dan mendidik sesuai kodratnya. Jadi anak yang lahir sudah membawa bakat dan kemampuan masing-masing, bakal cita-citanya masing-masing. Kita tidak bisa menumbuhkan bakat itu, hanya menuntun, mengantarkan mereka sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan dan mereka cita-citakan. Misalnya seorang anak akan menjadi seorang polisi, maka kita akan menuntun anak ini agar nantinya menjadi polisi yang baik, peduli dan memiliki karakter baik. Next Ibu Bella. Ini juga filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan dalam pendidikan yang menuntun, pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan peserta didik diibaratkan sebagai bermacam-macam biji tumbuhan. Petani yang menanam bibit-bibit, merawat, memberikan pengairan, menyirami tanaman dan memberikan pupuk untuk membuat tanaman berkembang dengan baik sesuai yang kita harapkan. Seperti tadi dicontohkan, polisi yang berperilaku baik dan berintegritas yang kita inginkan. Apalagi Bu, ketika kita mengibaratkan kalau anak didik itu adalah benih, kita sebagai guru itu harus menjaga, merawat. Nah, apalagi kira-kira faktor yang mempengaruhi tumbuhnya tanaman itu dengan baik. Selain dari dirawat, selain kita pupuk, apalagi Bu yang mempengaruhi faktor-faktor sebuah tanaman itu biar dia bisa tumbuh dengan baik. Bu Iin. Baik. Untuk sebuah tumbuhan selain kita dirawat dengan baik, ini sama sih sebenarnya dirawat, tapi lebih detail saja. Kesuburan tanah itu kita perhatikan ya, kesuburan tanahnya, kemudian tadi dikatakan pengairan yang baik juga, kemudian ada dari fotosintesisnya, yang mungkin seperti itu. Jadi Ibu Santi, terima kasih. Oke, benar Bu
dirinya. Faktor lainnya adalah faktor tanah. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, tanah itu diibaratkan sebagai sekolah. Sekolah kita adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan yang akan kita masukkan kepada anak didik kita. Jadi Bapak Ibu, itu makanya mengapa di sekolah kita harus membiasakan, kita harus menimbulkan budaya positif. Agar apa? Agar anak didik kita itu bisa berkembang dengan baik sebagaimana tanah, manfaat tanah bagi tumbuhan. Perubahan paradigma dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Inilah yang diharapkan perubahan di sekolah bagi kita semua, Bapak Ibu. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini kita mengetahui, Bapak Ibu, bahwa anak-anak kita disiplin itu karena kontrol guru terhadap siswa, bukan timbul dari siswa itu sendiri. Next, Bu Bella. Nah, sekarang di sini ada kegiatan permainan. Cobalah buka kepalan tangan. Di sini ada satu orang dan teman lainnya seperti Ibu Bella dan Ibu Della untuk mengepalkan tangan. Katakanlah di palung tangan ini ada sesuatu privasi yang sangat berharga dan sangat kita jaga, sehingga bagaimanapun caranya kita harus mempertahankan apa yang ada di dalam tangan ini. Nah, ketika Ibu ingin saya katakan sebagai inisial A dan Ibu Della sebagai inisial B, sekarang saya menyuruh Ibu Della untuk membuka tangan Ibu Iin bagaimana caranya. Coba Bu Iin bagaimana? Apakah Bu Iin akan membuka tangan itu? Teman-teman yang lain juga coba ibaratkan di dalam kepala tangan kita ini ada sesuatu yang berharga yang tidak boleh orang tahu. Sesuatu yang harus kita jaga. Ketika teman di sebelah ingin membukanya dengan pujian, walaupun dengan hantaman atau sesuatu bujukan ataupun dengan sesuatu yang bisa mengancam kita, bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan membuka atau Bapak Ibu akan tetap mempertahankan tangan Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Coba Bu. Sepertinya kalau saya tidak ya, karena seorang manusia itu harus mempunyai pendirian yang kuat, mempunyai pendirian, tidak goyah oleh apapun. Karena kita kan merasa apa yang menjadi rahasia kita, apa yang tidak untuk orang lain ketahui, kita harus pertahankan itu. Jadi kita ada sifat teguh pendirian seperti itu. Oke, itu kalau menurut Ibu Iin. Adakah penilaian yang lain menurut Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu membuka tangan? Karena mungkin dibujuk? Ya, oke. Jadi Bapak Ibu ini adalah sebagai contoh dari kontrol. Ketika Ibu ingin mempertahankan apa yang sudah menjadi sesuatu yang tidak ingin dia buka, Ibu ingin sudah menimbulkan kontrol dalam dirinya. Dia yang mengontrol dirinya sendiri. Namun ketika ada yang membuka kepala tangan itu karena bujukan atau karena ancaman, dia tetap akan membuka dari dirinya sendiri, ingin membuka, tidak bukan dari orang lain. Tetapi kontrolnya ada pada orang lain. Yang membuka dan tetap menahankan kepala tangan ini adalah kita sendiri. Tapi bagaimana kita mempertahankan dan ingin membukanya, itu ada di kontrolnya. Ketika dia membuka tangan, berarti kontrolnya ada pada orang lain. Sekarang perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid seperti kelanjutan dari apa yang kita permainan yang kita sampaikan. Ilusi guru mengontrol murid. Itulah kira-kira yang selama ini kita lakukan pada anak didik kita. Kita memaksa anak didik ingin menjadi
sudah disuruh untuk duduk, melihat, menatap, dan mendengarkan ibu guru dengan seksama. Karena apa? Karena ketika anak itu merasa terpaksa, maka dia tidak memiliki motivasi. Tetap sesuatu itu tidak akan termotivasi dari dirinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua muatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contohnya Bapak Ibu, ini yang sudah pernah kita lakukan. Nah, belajar yang baik, nanti kamu bisa dapat nilai besar. Nanti bisa-bisa kamu bisa mengalahkan Bira yang ranking 1. Nah, itu termasuk penguatan yang positif, kata-kata yang positif. Tetapi kata-kata ini tidaklah membuat suatu kekuatan yang hadir dalam dirinya, hanya bersifat sementara, tidak memacu keinginan mereka sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, orang tua kamu susah payah berdagang untuk menyekolahkan kamu di sekolah, tapi anak ibu malah telat datang ke sekolah, malas untuk belajar. Jadi memotivasi siswa dengan rasa bersalah. Mungkin kita senang Bapak Ibu ketika kita menasihati anak-anak didik itu merasa manis ya, merasa tersadar, oh iya, kalau dia sudah menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan kepada orang tuanya dengan belajar yang rajin di sekolah. Kita merasa senang ketika anak tertunduk dan menangis. Semua ini belum tentu bermanfaat, tidak efektif karena hanya bersifat sementara bagi anak-anak didik kita Ibu. Malah membuat sesuatu menyisakan pengalaman yang lama dan tetap dalam dirinya. Kalau dia itu tertanam dalam dirinya bahwa dia anak yang gagal. Nah, kata-kata motivasi kita tadi yang menentu anak itu untuk merasa bersalah tadi itu bahkan membuat pengalaman belajar tersendiri untuk dia, pengalaman negatif, seakan-akan dia adalah anak yang gagal, anak yang sudah mengecewakan kedua orang tuanya. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya Bapak Ibu, terkadang kita lakukan ini kepada anak kita di rumah ya. Ada dua di rumah, misalkan kita memaksa anak untuk menjadi disiplin, sehingga kita memasukkan anak kita ke pesantren agar anak itu disiplinnya kuat, agamanya kuat. Padahal kita tidak melihat karakter anak kita itu pasti dari sana. Sehingga itu bukan merasa motivasi bagi dia, tapi memberikan sebagai hukuman bagi dia, Bu ya. Di sekolah misalnya ada dua anak yang berantem. Untuk mempercepat pemulihan keadaan, kita langsung menyuruh anak meminta maaf. Ayo sekarang sudah bertengkar, sudah ribut keras, silakan minta maaf. Anak itu menurut kepada kita, Bu, dia minta maaf, saling memaafkan. Tapi jauh di dalam hatinya itu mengatakan ini belum selesai, Bu. Jadi ada sesuatu hal yang belum selesai dari dia sehingga terkadang masih lagi mengulangi pertengkaran. Padahal sudah meminta maaf karena kita, tapi masih saja terjadinya pertengkaran itu karena sesuatu itu belum tuntas, Bu. Karena ilusinya orang dewasa itu, kita sebagai guru itu berhak untuk memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang bukan keinginan mereka. Sekarang disiplin Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin. Disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin ini membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya Bapak Ibu, misalkan kita ke bank. Di bank itu ada peraturan bahwa harus memakai masker. Terkadang kita merasa nyaman tidak, Bu? Kita kurang nyaman harus memakai masker, kan? Itu sesuatu kedisiplinan, tapi membuat seseorang itu merasa tidak nyaman, jadi seperti hukuman.
Karena disiplin sesungguhnya kemampuan memerintah diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, disiplin itu sesungguhnya kemampuan memerintah diri sendiri untuk mengontrol dan menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa perintah orang lain. Apa nilai yang kita hargai itu? Dia adalah nilai kebajikan. Ya, Bapak Ibu, misalnya tadi kita menggunakan memakai masker. Nilai kebajikan itu harus ditanamkan. Itulah nilai universal, yaitu apa Bu? Kalau kita memakai masker, nilainya untuk kesehatan. Jadi kita memakai masker itu untuk kesehatan, bukan karena semata-mata peraturan yang ada, paksaan yang harus dipatuhi. Seperti saya beri contoh lagi, anak ibu kita berkata itu pakai helm. Di sana ada apa Bu? Kalau polisi razia, kalau pakai helm ya ke sekolah, nanti ada razia di simpang rumah sakit. Nah, ini Bu, sesuatu yang tidak merasa nyaman anak kita untuk memakai helm. Karena nilai kebajikannya tidak timbul. Seharusnya kita menyuruh anak kita memakai helm bukan karena kita takut sama razia, namun pakai helm untuk keselamatan. Jadi anak itu timbul, kita tanamkan di diri anak itu bahwa kita memakai helm itu untuk keselamatan, bukan takut sama razia. Mengapa anak didik setelah itu, anak kita setelah itu tidak memakai helm lagi? Karena tidak ada razia, tidak muncul perilakunya di dalam menguasai diri kalau itu penting. Karena sesuatu motivasi itu datang dari luar, dari sesuatu yang dia takuti, bukan dari dalam diri. Tapi ketika kita menanamkan nilai kepada anak itu bahwa memakai helm itu untuk keselamatan, itu nilai kebaikan universal. Nah, ini tadi nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu. Contohnya kesehatan, keselamatan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ini yang untuk nilai kebajikan anak-anak kita, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi hubungan dan penghargaan, restitusi job. Next Bu Bella. Sekarang Ibu, teori motivasi dan perilaku manusia. Motivasi, setiap perilaku manusia itu pasti ada motivasi, pasti ada sesuatu unsur mengapa mereka melakukannya. Itulah motivasi, ada motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar, yang tadi karena takut kena tilang, takut kena hukuman, itu mendapatkan penghargaan, itu motivasi eksternal. Sekarang motivasi internal. Motivasi internal ini yaitu untuk menghargai diri sendiri. Seperti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Tadi sudah saya contohkan, saya akan memakai helm untuk berkendaraan motor untuk keselamatan saya, begitu Bapak Ibu ya. Next Bu Bella. Dihukum oleh penghargaan. Seringkali kita memberikan penghargaan kepada anak, tetapi penghargaan ini penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita merasa selama ini ketika ada penghargaan kita sudah melakukan motivasi kepada anak ini, tetapi ini hanyalah motivasi sementara. Boleh kita memberikan motivasi, tetapi bukan dengan penghargaan Bapak Ibu, tetapi dengan motivasi sanjungan boleh, tetapi harus tepat, harus dengan kata-kata yang memang benar pada saat itu dia melakukan kebajikan. Misalnya, anak ibu hari ini bagus, pintar, karena sudah mendapatkan nilai 100. Jadi pujian dari kita itu harus tertuju kepada apa yang dilakukannya. Misalnya kita melihat anak-anak kita nanti mengambil sampah. Anak ibu hari ini adalah anak yang peduli, karena
dia karena anak ibu sudah mengambil sampah di halaman. Next Bu Ella. Konsekuensi dan hukuman. Sekarang apa itu konsekuensi dan hukuman? Apa sebetulnya hukuman dan apa itu konsekuensi? Sering kita lakukan dalam pembelajaran, dalam memberikan dampak dari apa yang dilakukan anak didik. Apa keduanya sama? Untuk memahaminya saya memberikan cerita berikut Bapak Ibu. Seorang ayah memberikan es krim untuk anaknya. Anak itu menumpahkan es krim itu di lantai. Sang ayah meminta si anak membersihkan es krim di lantai itu dengan lap dan tisu. Itu adalah salah satu bentuk konsekuensi. Jadi bentuk konsekuensi itu adalah ketika anak melakukan sesuatu, kita itu bukan memberikan sesuatu yang bisa membuat mereka merasa bersalah saja, tapi memberikan tanggung jawab juga di sana, agar mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Cerita berikutnya, kamu tidak boleh makan es krim selama sebulan karena kamu menumpahkan di lantai. Tadi kamu memakan es krim sampai berhari-hari, maka itu adalah sebuah hukuman. Jadi tidak ada pembelajaran di sana Bapak Ibu. Itu namanya hukuman. Next Bu Ella. Nah sekarang kita melihat pertanyaan Ibu. Coba kita baca yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Nah sekarang Bapak Ibu itu hukuman apa konsekuensi? Jawab saja sama Bapak Ibu, nanti kita koreksi. Oke, konsekuensi. Yang kedua kali meneliti lapangan basket, 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke. Yang terakhir lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Oke, ada hukuman, ada konsekuensi. Next Bu Ella. Ini ya yang terakhir tadi yang banyak pendapatan yang berbeda. Dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi bukan hukuman. Karena dia pelajaran PJOK. Tapi kalau pelajaran seni budaya mungkin dia hukuman. Mengapa ini dikatakan konsekuensi Bapak Ibu? Karena anak ini terlambat 10 menit. Kalau dalam pembelajaran PJOK itu sebelum melakukan olahraga ada namanya pemanasan. Karena anak itu terlambat, dia tidak menjalankan pemanasan sebelum olahraga. Sehingga ketika dia datang 10 menit, teman-temannya sudah mulai belajar. Dia tidak melakukan pemanasan. Maka konsekuensinya adalah anak-anak yang terlambat tadi harus melakukan pemanasan. Makanya itu disebut konsekuensi. Next Bu Ella. Nah, ya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Memang sesuatu itu sudah memang harus terjadi. Ya, kalau hukuman itu ketika tidak melakukan sesuatu, dia tidak diarahkan untuk bertanggung jawab, tetapi dia diberikan sesuatu yang menyakitkan untuk sebagai akibat dari perbuatannya itu. Hukuman marah membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi konsekuensi dia kehilangan hak, terkadang dibuat tidak nyaman, tapi sementara waktu untuk melakukan tanggung jawabnya. Next Bu Ella. Oke, itulah tadi Ibu paparan dari saya. Sekarang waktunya untuk untuk Bu Magdalena Tuka dalam materinya keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Hai Ibu-Ibu. Halo. Hai. Iya, sepertinya sudah agak menurun ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak ya. Baik, semuanya biar naik semangatnya, kita ice breaking dulu. Ya Bapak-Ibu ya. Oke. Kita ikuti ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, bisa? Semangat dong. Bisa? Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Ya, semuanya untuk ibu guru, bapak guru hebat. Iya dong, harus ya. Ini kan kita mau budaya positif. Ya, baik, langsung saja Bapak Ibu. Saya di sini mendapatkan materi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar. Yang pertama di sini Bapak Ibu, kita lihat keyakinan kelas, budaya positif, SDN 1 Lebak Kidul. Tadi Ibu Santi sudah menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan apa tadi satu Ibu? Yang terakhir? Konsekuensi, masih ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Nah, baik. Nah, ini ya Bapak Ibu, perkenalan singkat. Ini wajah fasilitatornya. Ini dari Jawa Tengah. Nah, ini setiap minggu kami selalu meet Zoom-nya dengan Pak Sunar. Kemudian Ibu Nur Safiati, ini pengajar praktik saya. Jadi mereka berdua ini yang membimbing saya dan membimbing kami. Kebetulan kami bertiga ini sama Pak Sunar fasilitatornya. Kemudian lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ya ada pertanyaan yang timbul, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah ya Bapak Ibu, kita di sini selalu memakai peraturan kelas ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan di sini. Tadi sudah disampaikan Ibu Santi sebelumnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ya, saat mengendarai kendaraan bermotor. Kira-kira apa Bu? Kenapa kita pakai helm untuk kendaraan bermotor? Tujuannya? Iya, apa Ibu Komaria? Silakan berdiri Bu. Ya, kita disuruh atau diwajibkan memakai helm itu karena salah satu untuk menjaga keamanan di jalan. Itu aja Ibu Lena, terima kasih. Ya, kasih aplaus dulu Ibu Komaria. Iya, terima kasih Ibu untuk keamanannya Ibu. Kemudian pertanyaan kedua, di situ ada kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat. Itu apa kira-kira Ibu? Iya Ibu Deka, silakan. Berdiri ya Bu.
adanya peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan itu untuk diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan kita. Baik, kasih aplaus dulu untuk Ibu Deka. Ya, kesehatan ya. Kemudian yang terakhir, mengapa kita ada peraturan datang tepat waktu? Kita di sekolah ya Bapak Ibu ya, bagi guru maupun siswa. Nah itu kenapa? Mengapa? Ya, Pak Sakirin. Baik, Bapak sekalian, pertanyaannya mengapa kita ada peraturan datang tepat waktu ke sekolah? Di antaranya yang pertama bahwa kita akan menunjukkan disiplin kita sebagai guru agar memberikan contoh kepada siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Demikian. Ya, terima kasih Bapak. Kasih tepuk tangan dulu Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Jadi itu jawaban ada 3. Ya, kita lihat. Apa dari pertanyaan pertama itu untuk keselamatan. Tadi di materi yang awal sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu menggunakan hal itu yang pertama nilai keyakinan tadi untuk keselamatan. Kemudian yang berikutnya ada memakai masker dan cuci tangan itu kesehatan dan juga keselamatan ya. Kemudian yang datang tepat waktu itu disiplin. Nah, semuanya benar ya Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian nilai-nilai dari keselamatan dan kesehatan tadi Bapak Ibu itu merupakan suatu keyakinan. Diambil dari nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Santi ya. Baik, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat baik tersurat Bapak Ibu, baik tertulis tidak tertulis, keyakinan yang sudah ada di dalam diri kita sendiri. Bapak Ibu yakini saya mestinya harus pakai helm, yakini harus pakai masker, cuci tangan dulu nih dari mana-mana untuk kesehatan. Harus dalam tempat udah di diri kita sendiri, udah yakin. Nah itu ya Bapak Ibu. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk melakukan keyakinan Bapak Ibu. Terkadang keyakinan itu lebih tergerak kita melakukannya daripada suatu peraturan. Peraturan itu sekedar serangkaian tertulis tanpa ada makna, sudah hanya peraturan. Nanti juga kalau dilanggar paling dapat sanksi. Udah itu udah nggak ada lagi. Tapi kalau sudah ada yakin dalam diri kita, udah tertanam ya, udah mau datang tepat waktu, disiplin dulu dari diri, insya Allah akan lanjut atau stop? Lanjut, iya. Next. Kemudian keyakinan. Baik, lanjut. Bu Ella. Nah, ini untuk siswa murid kita Bapak Ibu ya. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan. Mereka kenal dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, di kelas, Bu ya. Tapi nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut tujuannya kadang-kadang mereka tidak tertarik. Peraturan cuma hanya sekedar peraturan saja. Bahkan banyak peraturan yang mereka langgar. Udah satu hari dikasih tahu, nah jangan pakai sepatu hitam ya. Potong rambut ya udah panjang, tapi masih mereka tidak mengindahkan. Hanya sebuah peraturan nanti hanya ditegur saja. Mereka tidak ada konsekuensinya. Nah, ya Bapak Ibu. Baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa poin? 6. Yang paling utama yang digadang-gadang nih, yang lagi semangat digalakkan itu yang pertama profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? 6. Iya, 1 berakhlak dan bertakwa, 2 kreatif, 3
gotong royong. 4, mandiri. 5, berkebinekaan global. 6, ya, ada lagunya ya Bapak Ibu ya. Nanti lagunya dikeluarkan. Kemudian lanjut. Nah, ini menurut salah satu ahli. Ya udah, mungkin nggak kenal ya Bapak Ibu. Baru hari ini kenal. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, itu tadi yang Ibu Safi bilang ya. Motivasi keyakinan itu dapat dari kita sendiri, Bu. Lebih enak melakukan keyakinan daripada sebuah peraturan. Kenapa Bu bisa begitu? Kenapa? Karena kita sudah yakin nih bakalan gak akan melakukan pelanggaran tersebut. Udah yakin udah gak akan dilakukan. Kalau peraturan bisa kita langgar, bisa kita seenak-enaknya gitu ya. Nanti hanya sekedar hukuman yang didapatkan. Ya Bapak Ibu. Baik, lanjut. Ibu Bel. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas, langkah-langkahnya ini bisa dipakai untuk kelas kita. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan. Kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nanti ada contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan yang menjadi nilai kebajikan. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Dan yang terakhir, selalu dilakukan pembaharuan dari keyakinan tersebut yang kita buat. Ada Bapak Ibu yang sudah buat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah ada? Belum ya? Belum ya? Ya nanti udah dari sini kita yakinin akan membuat suatu perubahan di dalam kelas kita dulu lebih kecil, nanti untuk di luar nanti berjalan seiring waktu kita melakukan perubahan yang berbudaya positif lebih baik. Lanjut. Nah, ini hanya sedikit contoh kecil yang sudah Ibu Lena buat. Dan ini mungkin masih banyak kekurangannya Bapak Ibu. Boleh ditampilkan Bu Ella? Ya suaranya udah full ya. Akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas sebelum kita menuju pembelajaran dalam satu semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semuanya? Hari ini kita sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas sebelum kita menuju pembelajaran dalam satu semester. Baik, dalam keyakinan kelas ini anak Ibu kenalkan, dalam keyakinan kelas ini kita harus apa? Harus kita taat, ada kesepakatan ya dengan keyakinan kalian masing-masing. Ibu sebelum membuat keyakinan kalian, nanti Ibu bagikan note kecil ke kalian, nanti kalian tulis. Iya. Itu hanya sedikit ya Bu, kalau nanti panjang lama nanti. Itu sedikit ya, sekilas videonya. Nah, keyakinan kelas itu pertama Bapak Ibu nanti bisa dilakukan, diimplementasikan di kelas. Boleh nanti langkah awalnya kita mengajak siswa kita apa nih keyakinan yang ada di dalam kelas kita dari setiap anak. Ya Bapak Ibu. Nah ini kita jelasin dulu. Nah ini ya
keyakinan dari kelas kita, apa sih yang boleh, apa sih yang harus dilakukan, yang diingatkan untuk kita di kelasnya masing-masing. Nah itu Bu ya, yang di sini ada menjelaskan kepada siswa, kemudian siswa diajak untuk menulis satu keyakinan. Ini jangan kita memaksa mereka ya Bapak Ibu, kita biarkan mereka membuat satu keyakinan yang memang diyakini di diri anak-anak nih. Gimana Bu kalau yang masih kelas 1 ya bisa dibimbing apa keyakinan yang harus kita laksanakan di kelas 1 ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan yang sudah dibuat kita tempelkan Bapak Ibu, walaupun hanya selembar kertas Bapak Ibu, itu mereka tuangkan memang dari hati mereka ya, keyakinan dari setiap anak. Baik Ibu Ella, lanjut. Ya, dari keyakinan tadi Bapak Ibu sudah ada misal contoh apa Bapak Ibu biasanya anak-anak sering di kelas, sikap mereka yang budaya negatif positifnya nggak ada, tidak apa misalnya Bu, selalu mengejek temannya, tidak pikir terkadang Bapak Ibu ya, anak-anak ya. Kemudian apa? Dengan guru cuek ya, acuh ya Bapak Ibu. Nah itu bisa kita buat suatu keyakinan di kelas kita, apa sih yang penting untuk kita lakukan. Baik Bu Bella. Nah ini Bapak Ibu salah satu kalimat keyakinan kelas, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak terlambat datang ke sekolah, tidak boleh acuh terhadap sesama. Nah ini Bapak Ibu masih di dalam kalimat negatif. Ya, usahakan kita membuat keyakinan mereka dari negatif berubah menjadi kalimat positif yang akan mereka selalu ingat. Contoh, tidak boleh mengejek teman tadi. Kalimat positifnya saling menghargai, menyayangi dan menghormati. Ada tidak boleh membuang sampah. Ini kita buat selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Boleh kita ganti menjaga lingkungan kelas. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah, hadir tepat waktu. Tidak boleh acuh terhadap sesama. Selalu membudayakan 5S. 5S ini salam, sapa, santun, sopan. Ya. Ini contoh ya Bapak Ibu, bisa diaplikasikan, diterapkan di kelas. Lanjut Ibu Ella. Nah, dari tadi kegiatan pertama kita mengajak siswa, kedua kita membuat keyakinan setiap anak, ketiga kita tempel keyakinan tadi, kita ubah kalimat negatif menjadi positif, lalu sudah dapat satu keyakinan kelas dari yang sudah kita buat. Dan hasilnya itu dari anak-anak ya Bu ya, senang anak-anak pasti Bu. Hasil mereka ingat, kita tempel di dalam kelas kita, dan pasti mereka akan sadar dan yakin yang mereka buat mereka laksanakan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa, insya Allah bisa kita lakukan di dalam kelas. Baik Ibu Bella. Nah ini sudah di dalam kebutuhan dasar manusia. Di sini ada lingkaran kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup ya, kebutuhan kita untuk hidup. Bagaimana? Hidup. Kemudian kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, disayangi, diterima, ya, bagi sosial, individual itu diterima. Next Ibu Ella. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya Bapak Ibu, penguasaan kita loh, kompetensi kita yang sudah dicapai. Lanjut. Yang keempat itu ada
kebebasan, freedom ya. Kebebasan untuk mandiri, otonomi, memiliki kemampuan kita sendiri ya, bebas kita untuk mengekspresikannya, mencobanya, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Kemudian lanjut 5. Ya, ada kesenangan. Kita perlu kesenangan. Ya, Bapak Ibu, kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan ya bermain, bertawa, ya happy lah Bu ya. Dari kepenatan dunia ini ada butuh satu kesenangan kita untuk merefleksikan diri kita. Nah ini ya Bu, kebutuhan akan kesenangan dengan belajar khususnya di lingkungan sekolah. Nah itu Bapak Ibu materi yang sudah saya sampaikan hari ini tentang keyakinan dan kebutuhan dasar manusia. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu teruskan dan Ibu aplikasikan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masya Allah, masih semangat ya. Oke, baiklah, saya akan lanjutkan 2 materi lagi Bapak Ibu tentang, saya akan lanjutkan tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Mungkin apa sih itu 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi itu? Ya, itu adalah dimana posisi kontrol ini dan segitiga restitusi ini adalah materi bagaimana seorang guru untuk membimbing siswa untuk memecahkan suatu masalahnya. Nah, jadi saya yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah tentang 5 posisi kontrol. Next, Bu Lena. Oke, sebelumnya kita bahas kembali apa itu restitusi. Nah, restitusi itu tadi sudah dibahas sedikit oleh Ibu Santi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid agar memperbaiki kesalahan mereka. Jadi guru di sini harus tidak hanya memberikan sikap positif saja kepada murid, tapi harus melalui restitusi. Nah, next Bu Lena. Nah, di sini saya akan membahas 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Nah, jadi posisi kontrol ini agar 5 posisi ini agar kita tahu yang mana penerapannya yang paling tepat yang harus kita terapkan kepada murid. Next, Bu Lana. Oke, nah 5 posisi kontrol guru ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu posisi sebagai penghukum. Kemudian kedua posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat posisi sebagai pemantau. Yang kelima posisi sebagai manajer. Oke, Bu Lana boleh diputarkan videonya. Nah, di sini saya akan menampilkan ada beberapa video. Mungkin kalau cuma materi teori, nanti Bapak Ibunya apa sih sebagai penghukum, sebagai pembuat masalah, pembuat rasa bersalah, nanti bingung. Jadi kita tonton video berikut.
dari lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi Bapak Ibu posisi guru, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Tentu tanpa kita sadari, mungkin kita pernah berada di posisi ini kepada murid. Nah, contoh video yang Bapak Ibu lihat tadi adalah seorang anak yang terlambat masuk ke sekolah. Nah, berikut tadi respon dari gurunya seperti itu. Jadi guru dalam posisi penghukum ini cenderung mengintimidasi, menghardik, ya. Jadi guru dalam posisi penghukum ini dia percaya apa yang benar itu adalah aturan dia. Nah, jadi di sini dampaknya apa kepada murid? Murid akan merasa dia tidak akan menyukai guru tersebut. Nah, dan akan memberontak sehingga mungkin murid kalau di depan kita mungkin dia tidak akan merasa dendam atau apa, ya. Tapi jauh di dalam hatinya itu mungkin terdapat dendam kalau kita bersikap sebagai penghukum seperti yang ada di video. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin bisa di-play, Bu Lena. Ini posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mendidik kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, sepertinya agak semangat ya Bapak Ibu menonton video. Nah, itu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ya mungkin pernah merasakan ya. Oh, berarti saya pernah di posisi ini dalam menghadapi murid. Nah, dalam posisi ini pembuat rasa bersalah ini memang nada yang kita keluarkan sebagai guru itu mungkin terkesan agak lembut ya Bapak Ibu. Tetapi ini malah menyalahkan murid. Jadi pembuat rasa bersalah ini seperti yang ada di video tadi, berkata menyalahkan murid. Jadi murid itu cenderung merasa mereka itu salah, mereka itu akan gagal, sehingga nanti di dalam hatinya tersimpan emosi negatif, Bapak Ibu. Jadi pembuat rasa bersalah ini tidak dianjurkan dalam penerapannya dalam menangani kasus atau masalah peserta didik, ya. Next kita lanjut ke posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Oke, baik. Nah, itu tadi posisi kontrol guru sebagai teman. Memang kelihatannya agak berhasil, ya. Jadi ada percakapan ramah dan hangat di dalam video tersebut. Tapi tetap ada dampaknya, Bapak Ibu. Dampaknya apa? Nanti kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada murid, mereka akan merasa, tenang saja, kan ibu itu enak, ibu itu ramah, mudahlah nanti. Karena anaknya malah berpikir seperti itu. Nah, dampaknya apa? Nanti siswa akan menjadi tidak mandiri. Mereka akan berpikiran seperti itu tadi. Aman saja, ibu itu enak kok. Nanti tinggal ngomong saja baik-baik. Dan murid menjadi tidak mandiri dan juga mereka akan berperilaku baik hanya kepada orang tertentu saja yang cuma akrab dengannya. Jadi kalau yang tidak akrab, guru yang tidak akrab dengannya nanti malah cuek. Nah, itu dampak dari posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Silakan. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, itu tadi Bapak Ibu, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Artinya guru di sini mengarahkan peraturan dan konsekuensi yang akan dihadapi murid atas ketidakdisiplinannya. Jadi di sini dampaknya positif Bapak Ibu. Jadi tercipta identitas berhasil pada murid. Kenapa? Karena murid tahu konsekuensi yang akan saya terima jika saya melanggar peraturan ini apa. Nah, dan tugas guru di sini juga sebagai pemantau, walaupun kita sudah memberi sanksi atau konsekuensi kepada siswa, kita juga harus selalu mengawasi. Jadi saat kita sudah memberikan sanksi maupun konsekuensi, harus tetap kita awasi, harus kita tetap pantau. Nah, pada posisi ini yang minimal harus kita terapkan dalam membimbing siswa menghadapi masalahnya. Kemudian yang terakhir ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak
Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu ibu-ibu posisi kontrol guru sebagai manajer. Dan posisi ini yang paling disarankan untuk dapat diterapkan kepada murid. Nah, jadi posisi ini kita sebagai guru membimbing murid untuk memecahkan suatu masalah. Nah, jadi kita arahkan murid tersebut untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kalau selama ini mungkin langsung kita ya, misalnya anak itu terlambat, berarti kamu besok jangan terlambat lagi, besok kamu tuh pasang alarm. Biasanya guru ya Bapak Ibu. Nah, pada posisi kontrol sebagai manajer ini, kita arahkan peserta didik sendiri yang memecahkan masalahnya atau memperbaiki masalahnya. Jadi kayak di video tadi, apa yang harus kamu lakukan jadi biar masalah ini bisa diperbaiki. Nah, si anak tadi kan sudah menjawab kalau dia akan menyetel alarm dan meminta ibunya membangunkannya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya positif. Jika kita menggunakan kontrol guru ini sebagai manajer ini, dampaknya positif. Dampaknya nanti tercipta identitas positif dalam diri siswa dan kemudian timbulnya sikap mandiri serta bertanggung jawab dan tentunya siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi di sini diharapkan siswa dapat memecahkan suatu masalah, suatu keputusannya sendiri. Kita guru dalam posisi manajer ini cuma membimbing, mengarahkan. Nah, jadi yang paling tepat posisinya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Oke, next boleh? Next. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini ada kelima posisi kontrol tadi, yang mana yang kalau bisa tidak boleh kita terapkan, yang mana boleh. Jadi minimal yang harus diterapkan oleh seorang guru itu pada posisi pemantau. Nah, jadi di pemantau ini kita mengarahkan sama kayak posisi manajer. Tadi di pemantau ini guru mengarahkan muridnya untuk dapat mengetahui peraturan dan konsekuensinya. Nah, dan yang tidak boleh ini adalah posisi penghukum dan membuat rasa bersalah, karena akan menimbulkan identitas gagal pada diri murid. Jadi kalau bisa dihindari kedua posisi ini dan kita melakukan dan menerapkan posisi kontrol sebagai guru pemantau maupun sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, di sini coba kita sama-sama jawab Bapak Ibu. Di sini ada pernyataan, ada 6. Nah, coba ke 6 ini coba kita telaah ini masuknya ke posisi kontrol mana. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat? Oke ya, masih semangat. Sebentar lagi ya. Oke, yang pertama saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini tadi masuknya ke posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu, itu masuk ke posisi membuat rasa bersalah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Deka. Kemudian yang kedua, kita simpan dulu jawabannya ya Bapak Ibu. Yang kedua itu kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu masuk ke posisi mana kira-kira? Apa Ibu Bella? Penghukum. Oke, kita tampung dulu penghukum. Yang nomor 2 menurut Ibu Bella. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Nah itu apa Mbak Bu Bella? Itu termasuk sebagai teman. Terima kasih Bu Bella. Yang pertanyaan ketiga itu menurut Bu Bella sebagai posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kira-kira posisinya sebagai apa?
Pak Sakiri, sebagai apa yang berempat? Baik, kamu sebagai apakah kamu sudah mendapatkan peringkat bintang hari ini? Itu berarti masuk ke posisi apa namanya? Ada tiga nih yang memantau. Terima kasih Pak Sakiri. Yang kelima itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira itu posisi apa Bapak Ibu? Manajer ya. Kemudian yang terakhir kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi apa? Kira-kira pembuat rasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya next Bu Ena. Nah, ternyata ini jawabannya. Ternyata yang terakhir itu penghukum. Selalu kamu yang paling terakhir. Nah, berarti menghati di sana ya. Nah, baiklah. Next Bu Ena. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita dianjurkan bergerak di antara peraturan pemantau dan manajer. Yang seperti saya katakan tadi, kita minimal bergerak di posisi kontrol sebagai pemantau. Ya. Sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah itu sebaiknya dihindari karena akan menimbulkan identitas gagal pada diri murid. Nah, jadi kita harus bergerak di antara kedua posisi ini. Ya, Bapak Ibu. Next, Bu Ena. Nah, yang terakhir materinya yaitu segitiga restitusi. Nah, materi segitiga restitusi ini Bapak Ibu berhubungan dengan lima posisi kontrol tadi, terkhususnya posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, apa itu segitiga restitusi? Next. Nah, segitiga restitusi ini namanya segitiga. Berarti ada tiga ya Bapak Ibu. Ada tiga langkah dalam membimbing atau mengarahkan murid untuk memecahkan kasusnya. Yaitu apa saja? Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yang bawah. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Next, Bu Ena. Next. Oke, menstabilkan identitas. Nah, jadi kalau anak-anak ada masalah itu, langsung kita mulai dengan menstabilkan identitasnya. Dengan apa? Mungkin dengan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita stabilkan dulu identitas anak. Di situ anak akan merasa, oh, dia sadar, sehingga mungkin setelah kita stabilkan identitasnya, mereka akan langsung berbicara dan tidak akan takut. Nah, jadi menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, jadi saat anak-anak berbuat salah, dia tidak takut kalau kita sudah menstabilkan identitasnya. Nah, dengan berkata itu seperti itu tadi, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua, next, validasi kebutuhan. Validasi tindakan yang salah. Nah, pada langkah ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, artinya validasi. Kalau validasi itu berarti alasan. Nah, jadi setelah kita stabilkan identitasnya, kita tanyakan alasannya. Kenapa murid itu melakukan hal tersebut? Nah, jadi setelah kita stabilkan, kita tanya, kita validasi tindakannya itu, kenapa dia melakukan hal tersebut? Nah, jadi dengan bisa guru nanti mendaratnya dengan berkata seperti itu, ya Bapak Ibu. Kemudian next, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini anak akan melihat kesalahannya, kemudian dapat kita hubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai kebajikan yang telah dijelaskan oleh Ibu Santi dan Ibu Lena tadi. Makanya
nanti setelah ini guru itu perlu membuat keyakinan kelas yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi di sini nanti setelah langkah 1 dan 2 kita lakukan, kita selanjutnya melakukan tahap menanyakan keyakinan. Jadi saat kita sudah sering mengidentifikasi siswa, kemudian kita validasi tindakannya, kita tanya alasan kenapa dia melakukan tersebut, baru kemudian kita tanya keyakinannya. Nah, mungkin bisa dengan apa yang kita percaya di kelas, bagaimana apa yang nilai keyakinan yang kamu yakini. Nah, jadi di situ kita mengarahkan murid untuk menanyakan bagaimana dia memperbaiki masalah ini sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, jadi kayak Karen tadi yang terlambat ke sekolah, ibu gurunya menanyakan keyakinannya. Jadi timbul di sana nanti siswa itu secara mandiri dia bisa menyebutkan suatu hal yang dapat memperbaiki masalahnya sendiri. Nah, di sini tahap yang paling penting ya Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Oke, di sini saya sebelum mengakhiri, di sini saya ada video. Ini merupakan video Balika Polda. Nah, di situ saya ada video kemarin saya merekam. Memang itu sebuah skenario, bukan kejadian sederhana. Cuma ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi yang saya lakukan dengan murid kita. Maaf Bapak Ibu, kesalahan teknis. Oke, baiklah, mungkin tidak bisa ditampilkan, tapi Bapak Ibu mungkin setelah ini kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam menghadapi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh peserta didik kita. Jadi mulai dari menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakannya, kemudian menanyakan keyakinannya. Oke, next. Sesuai dengan keyakinan kelas kita, saya akan menambahkan Oke, next. Lanjut. Nah, timbullah dari penjelasan pemaparan tadi, mungkin Bapak Ibu posi kita harus menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, ini karena dengan menerapkan segitiga restitusi ini dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi diharapkan nanti timbul sikap mandiri, bertanggung jawab, ya, kemudian disiplin positif, dan murid itu dapat memecahkan atau memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi penting sekali penerapan segitiga restitusi ini dan posisi kita sebagai guru dalam menghadapi maupun membimbing murid dengan berbagai masalah ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Saya mohon maaf jika ada salah dari perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu pemaparan yang disampaikan oleh Ibu CGP dari SDN Negeri 1 Borobudur. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf pada awal saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarlubi SPD, Kepala SD Negeri 1 Lawang Kidul, tepat di mana Bu Wela, Bu Lena, dan Bu Santi mengajar. Saya mengapresiasi sekaligus bangga dengan guru-guru yang memiliki semangat dan kemauan belajar yang tinggi, sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh ketiga calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Lawang Kidul ini merupakan perwujudan aksi nyata dalam program guru penggerak. Semoga dengan sosialisasi pemahaman budaya positif ini mendapat menjadikan SD 1 Lawang Kidul menjadi lingkungan belajar yang menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid serta dapat menumbuhkan karakter positif yang dapat mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat berproses untuk menjadi guru yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilianti SPD selaku rekan kerja dari Bu Wela JGP Angkatan 8 Kabupaten Muara Enim. Menurut saya apa yang telah disampaikan oleh Bu Wela sangat bagus dan sangat menginspirasi. Banyak hal yang ternyata yang baru saya pelajari dan saya pahami bahwa peran guru bukan hanya sekadar mengajar, tapi harus membimbing murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab serta dapat memenuhi motivasi intrinsiknya melalui penerapan budaya positif. Guru harus berperan menjadi manajer dalam menangani berbagai permasalahan siswa. Selamat Bu Wela, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.